wabarakatuh. Hai teman-teman mahasiswa pendidikan profesi guru kelas PGSD 3. Kami dari kelompok 4 akan membahas beberapa hal mengenai karakteristik peserta didik. Dalam hal ini kami mengambil salah satu SDN yang ada di Lombok Timur, yaitu SDN 4 Montong Baan Selatan sebagai acuan dalam permasalahan yang kami ambil. Masalah di dalam SD ini adalah pada kelas 3 terdapat nilai rata-rata mata pelajaran bahasa Indonesia mengenai materi penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang masih sangat minim, yaitu siswa mendapatkan nilai rata-rata sebesar 54. Tentu hal tersebut menjadi masalah besar bagi gurunya. Dari mana akar masalah ini terjadi? Ada 4 karakteristik peserta didik yang menjadi landasan permasalahan ini. Yang pertama ada etnik, yang kedua faktor kultural, yang ketiga faktor status sosial, dan yang keempat faktor perkembangan kognitif. Yang pertama, faktor etnik. Sekolah SDN 4 Montong Baan terletak di wilayah Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Sikur, Desa Montong Baan, Dusun Lengaluh. Kondisi kultur masyarakat di sana jika ditinjau dari aspek pekerjaan, rata-rata wali peserta didik sebagai petani dan buruh tani. Sedangkan jika dilihat dari tingkat pendidikan orang tua peserta didik, rata-rata 80% lulusan sekolah dasar. Hal itulah yang menyebabkan salah satu alasan mengapa peserta didik tersebut mendapatkan nilai di bawah rata-rata. Faktor kedua yaitu kondisi sosial budaya. Kondisi sosial budaya yang ada di sana sangat menjunjung tinggi kebersamaan, kekompakan, baik hal positif dan negatif. Hal tersebut mempengaruhi karakteristik masyarakat sekitar, termasuk juga peserta didik yang sekolah di SDN 4 Montong Baan Selatan. Rata-rata anak-anak di sana sepulang sekolah tidak ada aktivitas yang mengarah ke edukasi dan sejenisnya, sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan anak malas dalam belajar karena tidak ada lembaga yang mewadahi mereka. Keberadaan sekolah non-formal pun sangat minim, sehingga menjadikan faktor penyebab rendahnya minat peserta didik dalam belajar. Oleh karena itu, motivasi dan dorongan yang ada pada diri peserta didik semakin menurun. Dampak dari hal tersebut berpengaruh dalam tahap perkembangan kognitif, yang menyebabkan peserta didik mendapatkan nilai-nilai dalam mata pelajaran, terkhususnya mata pelajaran bahasa Indonesia menjadi sangat minim. Seperti tadi, yaitu nilai rata-ratanya mendapatkan 54. Ditambah dengan kualitas sumber daya manusia atau tenaga pendidik yang masih kurang dalam menciptakan suasana belajar yang menarik dan menyenangkan. Cukup kompleks juga ya masalahnya. Nah, jika kita lihat dari kasus-kasus yang kita pelajari sebelumnya, yaitu pada kasus Bu Rita, bahwa kesamaan permasalahannya yaitu ada pada minat belajar peserta didik dan beberapa faktor perkembangan kognitif pada peserta didik, yang dimana ketika penyusunan program yang dilakukan oleh Bu Rita tidak mencapai kompetensi siswa atau peserta didik tersebut. Nah, dari kedua kasus Bu Rita dan di sekolah SDN 4 Montong Baan Selatan ini, kami dari kelompok 4 menawarkan beberapa solusi. Yang pertama, perlunya adanya pendekatan yang lebih mendalam terhadap orang tua untuk lebih memperhatikan anaknya. Karena bagaimanapun juga, orang tua sangat berperan penting dalam pembentukan karakter, pembentukan pengetahuan, dan pembentukan sikap anak-anak.
perlunya sosialisasi terhadap orang tua wali murid agar lebih memperhatikan anaknya. Jika kita melihat hal ini, tentu ini sangat banyak membawa dampak terhadap keberhasilan anak, terutama dalam hal meningkatkan nilai-nilai anak di dalam kelas. Solusi yang ketiga, kemudian untuk meningkatkan literasi siswa yang kurang, anak-anak perlu dibekali dengan pembiasaan membaca di dalam kelas, baik sebelum belajar maupun sesudah belajar. Dan pembiasaan ini bisa dilakukan sesuai dengan kegemaran anak. Maksudnya, cerita-cerita yang akan mereka baca bisa mereka pilih sendiri, tidak harus dipilihkan dari gurunya. Solusi yang keempat, melihat dari budaya sekitar anak-anak yang menjunjung tinggi kekompakan dan kebersamaan, maka guru bisa memanfaatkan hal tersebut dengan membentuk kegiatan learning community. Kegiatan ini adalah salah satu cara untuk menumbuhkan kekompakan kelompok belajar agar anak lebih nyaman dalam pembelajaran dalam sistem belajar teman sebaya. Biasanya nih kita yang levelnya sudah dibilang dewasa saja sangat nyaman belajar dengan teman-teman kita. Apalagi yang level peserta didik tentu akan lebih nyaman mengutarakan perasaannya, keluh kesahnya kepada teman sebayanya. Nah, begitu pula dalam hal pembelajaran, anak-anak akan lebih terbuka kepada temannya. Contohnya, ketika si A belum mengerti, maka si B sudah mengerti. Karena kedekatan mereka, si A tidak sungkan mengatakan bahwa dirinya tidak mengerti, sehingga nanti si B akan mendampingi si A untuk belajar. Begitu teman-teman. Solusi kelima, kemudian untuk meningkatkan minat literasi siswa, program ini dilakukan di sore hari untuk mengisi kekosongan kegiatan peserta didik. Kegiatan membaca juga bisa dilakukan ketika sore hari. Beberapa anak yang masih kurang dalam membaca akan diundang oleh guru atau diminta datang oleh guru untuk dilanjutkan pembelajaran supaya anak-anak bisa menguasai hal-hal yang mereka belum kuasai. Hal ini juga tentu akan meningkatkan rasa kepedulian oleh guru kepada siswa, dan juga begitu sebaliknya dari anak kepada guru. Terjalinlah hubungan emosional saling memperdulikan satu sama lain. Nah, dari hal itu nanti akan timbul pembelajaran yang bermakna. Kemudian solusi yang terakhir yaitu solusi keenam, satuan pendidikan seharusnya mengadakan sebuah program yang mengarah pada peningkatan kapasitas atau kemampuan guru dalam merancang pembelajaran. Nah, bagaimana merancang pembelajaran agar sesuai dengan kompetensi peserta didik, sesuai dengan gaya belajar peserta didik? Hal tersebut akan penting dalam peningkatan kompetensi guru. Pada dasarnya, gurulah yang akan nanti terjun langsung menghadapi sikap-sikap anak, pengetahuan-pengetahuan anak. Maka dari itu perlu diadakan program-program seperti ini. Begitulah teman-teman solusi yang kami bisa berikan dari masalah-masalah yang dialami oleh Bu Rita dan di SDN Montong Baan Selatan ini. Oke, mari semangat menjadi guru profesional. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.